Prof Hasanuddin ini. Ya, sebelum kita tutup dengan doa ya. Silakan Prof Hasan. Ya, terima kasih Gus Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih nih ya. Ini topik yang sangat penting. Saya pikir ini masalah kebenaran, kebohongan, ketidaktahuan kita ya. Ini bercampur aduk kadang-kadang. Dan terima kasih nih untuk dari Profesor Timothy, tadi Brother Ahmed ya. Kemudian tadi Mas Hanif juga ya, Kiai Muhaimin, kemudian Mas Adi ya. Saya ingat cerita yang gajah dan 7 orang buta itu ya. Jadi tujuh orang buta disuruh mendeskripsikan gajah. Ada yang megang belalainya, ada yang megang badannya, ada yang megang kakinya. Eh, yang megang kakinya yang menganggap gajah itu seperti tiang besar gitu ya. Yang belalai menganggap panjang seperti ular gitu dan seterusnya ya. Saya pikir ini kisah yang cukup menarik ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendiskusikan kebenaran dengan ketidakbenaran ya, kadang-kadang kita mendiskusikan sebenarnya interpretasi kita terhadap kebenaran dan interpretasi kita terhadap kebohongan ya. Eh, Memang yang sudah pasti benar itu secara aksioma kan Al-Quran ya misalnya. Tetapi kita tahu juga interpretasi ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran juga bisa berbeda-beda ya. Misalnya kalau contohnya yang tertarik saya tuh misalnya di surat Az-Zariyat mungkin ya. Ah, Allah mengatakan Allah menciptakan jalan-jalan di alam semesta ya. Kalau mufasir yang awal-awal mendeskripsikan ini sebagai ya mungkin pergerakan planet, bintang dan segala macam ya. Tapi kemudian kalau uh, ilmu pengetahuan modern mungkin berbicaranya bukan lagi orbit planet, orbit satelit ya, tapi mungkin berbicaranya tentang black hole, white hole, wormhole ya, perjalanan antar galaksi dan seterusnya ya. Jadi kita lihat memang seperti kata Mas Hanif tadi, kalau terkait ayat-ayat kauniyah pun alam semesta, kebenaran yang dianggap dulu benar itu belum tentu 100 tahun kemudian itu merefleksikan yang sebenarnya ya. Eh, Misalnya ada ayat Quran yang mengatakan bahwa malaikat itu naik ke haribaan Gusti Allah, menghadap Gusti Allah 1 hari 50.000 tahun. Kemudian di lainnya ada lagi 30.000 tahun dan segala macam. Mungkin bagi orang-orang yang anti Quran mengatakan ini ketidakkonsistenan Al-Quran. Tetapi kalau kita yang belajar bahwa waktu itu tergantung koordinat, tergantung medan gaya berat, yaitu teori relativitas Einstein, justru itu sesuatu yang benar ya. Jadi memang kebenaran ini kalau saya lihat banyak apa ya, kita kadang-kadang terjebak dengan interpretasi kita dan interpretasi kita ini terbatas dengan ilmu kita ya. Jangankan itu hadis saja, hadis Rasulullah yang membicarakan tentang menyentuh wanita, ada Quran dan seterusnya. Nah itu kan ada mazhab yang berbeda pendapat interpretasinya ya, pengertian menyentuh. Kemudian juga banyak hal masalah kunut dan segala macam. Jadi memang kadang-kadang saya setuju dengan Profesor Timothy tadi ya, jangan cepat berprasangka bahwa kita memegang kebenaran ya. Mohon maaf saja, misalnya masalah ijazah Bapak Presiden kita sebelumnya ya. Ada yang mengatakan palsu, ada yang tidak dan segala macam. Kalau saya melihat ini masalah informasi yang memang berbeda-beda dipunyai ya. Mungkin institusi sebesar UGM mengatakan Pak Jokowi pernah
kuliah di UGM dan lulus, ya kita percaya. Kemudian masalah kemudian ijazah beliau hilang dan segala macam, kemudian itu walau alam kita tidak tahu. Makanya saya setuju dengan Profesor Timothy tadi, jangan cepat-cepat berasumsi bahwa kita memegang tongkat kebenaran ya. Karena mungkin saja interpretasi kita berbeda, dan segala macamnya, ya mungkin informasi kita juga sedikit, eh, ya kita nggak tahu ya. Ya katakanlah misalnya anak kita yang mengetahui sesuatu dengan kita orang tuanya mengetahui sesuatu, itu pasti spektrumnya beda kebenarannya ya. Mungkin anak-anak ya tahu sedikit, orang tua mengetahui banyak ya. Makanya Imam Ali pernah mengatakan manusia ini kita sebenarnya pas hidup ini sebenarnya kita tidur ya atau mati ya. Tapi begitu kita mati, nanti baru sebenarnya kita bangun, baru kita tahu, oh ternyata begini loh, oh ternyata begini, oh ternyata begini ya. Jadi di ayat-ayat kauniyah alam semesta pun para ilmuwan itu juga banyak yang tidak paham ya. Misalnya tentang Big Bang. Pertanyaan sekarang, Big Bang itu sebelum Big Bang itu ada apa? Tidak ada yang bisa menjawab. Kita tidak tahu. Kemudian kita tahu bahwa secara teori fisika setelah terjadi Big Bang, sebenarnya kalau energinya sampai batas threshold tertentu, harusnya alam semesta itu kembali menyusut. Tapi ternyata alam semesta itu terus berkembang dan di Quran juga ada. Nah, orang puzzling sekarang, kenapa berkembang? Energinya dari mana? Makanya kemudian masuk konsep dark energy, dark matter. Tapi apakah itu benar? Para ilmuwan pun mengatakan walau alam, itu hipotesa ya. Jadi di ayat-ayat kauniyah yang kata Mas Hanif tadi begitu teratur pun hukum-hukum alamnya teratur, ahli pengetahuan zaman sekarang pun masih tidak berani mengatakan bahwa itu kebenaran mutlak ya. Karena itu berproses. Nah, apalagi terkait ayat-ayat kauliyah yang ada di Quran, di hadis ya. eh, Ya kita tahu sendiri apa perdebatan dulu zaman Abbasiyah apakah Quran itu kalam Allah atau makhluk ya. Kan sebenarnya masing-masing mengklaim masing-masing benar ya. Nah, itulah mungkin pentingnya ketawaduan, toleransi ya. Dan seperti saya katakan sebelumnya, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hati kita ini ada hasrat, banyak hasrat ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hati kita tuh ada hasrat hawa nafsu, ada hasrat saitonia, ada hasrat ruhania, ada hasrat malaikat, hasrat akal, hasrat keyakinan. Nah, semuanya ini bertarung di dalam hati kita. Kalau yang lagi dominan hasrat setania ya mungkin ya kebenaran yang kita lihat tuh kebenaran dari mata syaiton ya. Kalau yang di dalam hati kita yang lagi banyak itu hasrat malaikat dan keyakinan hasrat ruhania, mungkin kita bisa melihat kebenaran lebih baik ya. Kalau hasrat yang ada di dalam hati kita mungkin hasrat kekuasaan, ingin jadi eselon 1, ingin jadi menteri, ya akhirnya ya yang muncul ya hasrat-hasrat lain ya. Jadi kebenaran di dalam diri manusia ini menurut saya sangat tergantung kepada hasrat apa yang dominan di dalam hatinya ya. Jadi kalau para politisi nauzubillah min zalik kadang-kadang bohong gitu ya. Kalau menurut saya ya biasa-biasa saja kalau bagi saya ya, karena para politisi ini mungkin lebih banyak hasrat kekuasaan di dalamnya ya. Kalau misalnya orang tua mungkin selalu menjaga anaknya, kita tahu juga karena hasrat apa ya sebagai orang tua berusaha melindungi anak ya. Jadi menurut saya pribadi ya agar supaya kebenaran itu lebih terang itu ya memang seperti di dunia ilmu pengetahuan ya. Kalau di dunia ilmu matematik, fisika, kimia ya kita kalau ingin lebih paham kebenaran ilmiah ya kita harus belajarnya ya habis S1, S2, S3 gitu ya. Harus ada level-levelnya ya. Kalau misalnya masih chemistry 0101 ya kita mungkin ngelihat kebenaran chemistry-nya ya level 101 ya. Tapi kalau sudah mata kuliah kepala 6 apalagi postgraduate segala macam ya mungkin
kebenaran ilmiah yang dilihat lebih jauh ya. Jadi memang menurut saya kita harus terus meningkatkan ilmu ya, tapi tentunya iman, ilmu, amal, ihsan ya. Karena saya pikir kebenaran ini dan kebatilan saya khawatir kadang-kadang ya. Saya kadang-kadang tidak mau terjebak di dalam perdebatan-perdebatan tentang ini karena saya khawatir kalau di WhatsApp grup gitu, jangan-jangan ilmu yang saya punyai tentang masalah itu memang masih seperti orang buta megang kaki gajah gitu ya, belum menyangkut gajahnya. Belum apalagi kalau ada yang mesan, kamu nanti ngomongnya begitu ya, gajah kakinya seperti ini ya. Belum lagi kalau ada iming-iming kekuasaan, uang dan segala macam. Jadi kebenaran itu jadi fake gitu ya. Jadi memang satu-satunya cara ya memang berpegang kepada Quran dan hadis. Tapi Quran dan hadis ini kan juga ya tergantung interpretasi iman, ilmu, ulama mana yang kita ikuti dan seterusnya ya. Jadi memang mau nggak mau ya harus selalu berdoa ya. Ya mukallibal qulub, sabit kalbi ala dinik ya. Karena saya semakin yakin lah ya. uh, yang bisa membuat kita lebih paham tentang kebenaran itu hanya Gusti Allah ya. Karena Gusti Allah itu yang tahu semua kebenaran mutlak. Jadi kalau kita ingin tahu kebenaran yang mutlak, ya dekat-dekatlah ke Gusti Allah ya. Seperti kata Mas Hanif tadi, carilah keridhaan Allah, carilah rahmat Allah, carilah kasih sayang Allah. Insya Allah nanti kebenaran akan dibuka. Tapi kalau kita dalam sehari-hari sudah jauh dari Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran ya? Jadi makanya saya selalu menitipkan kalau ke teman-teman yang dekat dengan pemimpin, tolong diingatkanlah pemimpin kita itu kalau bisa sholat 5 waktunya nggak hilang lah. Karena kalau presiden misalnya nggak sholat 5 waktu, wah nanti yang kena apa ya dampaknya itu bukan hanya beliau tapi rakyat yang dipimpin ya. Kalau misalnya presiden kita kemudian tidak terlalu paham tentang baik benar masalah-masalah hakiki gitu ya. Nanti yang kena ya kita semua gitu ya. Jadi saya nggak tahu di audiens sekarang siapa yang dekat dengan Pak Presiden, mungkin Mas Adi ya. Saya nitip aja, yang penting coba diingatkan agar beliau selalu sholat 5 waktu lah, sholat 5 waktu, berdoa dan segala macam ya. Karena itu saya pikir senjata yang sangat baik lah ya. Jadi itu Gus Wahid. Jadi saya kalau bicara Luar masalah biasa. kebenaran dan tidak benar ini saya rada hati-hati. Karena jangan-jangan saya sendiri sebenarnya masih di dalam domain ketidakbenaran ya. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hasan.